Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat Natal. Ini ucapan Natal terakhir, karena hari ini masa Natal kita ditutup dengan perayaan pesta pembaptisan Tuhan. Besok kalau ketemu tidak lagi mengucapkan selamat Natal. Hari ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Maka saya memberi judul homili pada hari ini, dibaptis, diurapi, dan diutus. Liturgi yang kita rayakan hari ini sebenarnya sangat kaya, karena ketiga bacaan yang tadi dibacakan kepada kita berbicara tentang satu hal yang sama, tetapi melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Ketiga bacaan itu berbicara tentang siapa yang diutus Tuhan dan bagaimana cara hidup orang yang diurapi dengan rohnya. Dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, kita mendengar suara Tuhan yang memperkenalkan seorang hamba. Dia berkata, "Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya." Dan hamba yang digambarkan dalam bacaan pertama tersebut bukan sebagai sosok yang keras, bukan yang berteriak-teriak atau memaksakan kehendaknya. Bahkan dikatakan, ia tidak mematahkan buluh yang terkulai, tidak juga memadamkan sumbu yang pudar. Ia diutus untuk menghadirkan keadilan dengan kelembutan, untuk membuka mata orang yang buta dan membebaskan orang yang terbelenggu. Gambaran ini penting bagi kita karena sejak awal Tuhan menunjukkan bahwa caranya berbeda dari cara dunia. Gambaran hamba Tuhan ini menjadi nyata di dalam Injil yang tadi kita dengarkan. Yesus datang ke Sungai Yordan dan meminta Yohanes untuk membaptisnya. Nampaknya Yohanes agak bingung, bahkan dia sempat menolak. Tetapi Yesus bersikeras karena ia tidak datang sebagai tokoh yang minta dilayani, melainkan sebagai hamba yang mau turun ke dalam air bersama dengan manusia yang berdosa. Dan lihat apa yang terjadi. Ketika Yesus dibaptis, langit terbuka. Dikisahkan bahwa Roh Kudus turun seperti burung merpati. Dan terdengarlah suara Bapa, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Kata-kata ini sangat mirip dengan bacaan dari kitab Nabi Yesaya dalam bacaan pertama. Artinya jelas, Yesus adalah hamba Tuhan itu. Dialah yang diurapi roh, yang diutus untuk membawa terang, pembebasan, dan keselamatan bagi seluruh dunia. Namun Injil ini tidak berhenti pada pertanyaan mengapa Yesus dibaptis. Injil ini justru mengarahkan kita pada pertanyaan yang lebih mendalam dan lebih pribadi. Apa arti baptisan Yesus bagi kita yang juga telah dibaptis? Jawabannya kita temukan dalam bacaan kedua dari Kisah Para Rasul. Petrus berkata bahwa Allah mengurapi Yesus Kristus dengan Roh Kudus dan kuasa, dan Yesus berkeliling sambil berbuat baik serta menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh kejahatan. Dengan ini, Petrus tidak hanya menceritakan sejarah Yesus, tetapi juga menunjukkan pola hidup Yesus. Dia adalah yang diurapi, lalu dia diutus, dia menerima roh, dan bergerak berkeliling untuk melakukan kebaikan-kebaikan bagi sesama. Bisa dikatakan bahwa sesungguhnya inilah juga yang menjadi pola hidup setiap orang yang telah dibaptis. Baptisan bukan hanya tanda bahwa dosa telah dihapuskan. Baptisan adalah pengurapan dan perutusan. Kita menerima Roh Kudus
bukan untuk disimpan, tetapi untuk dihidupi. Sejak dibaptis, kita semua dipanggil untuk berkeliling sambil berbuat baik, sesuai dengan situasi hidup kita masing-masing. Berkeliling bukan dipahami Anda jalan lalu mutar-mutar, bukan. Tetapi kita dipanggil untuk berbuat baik kemanapun kita melangkah. Maka bisa kita merenungkan apa yang menjadi konsekuensi nyata dari baptisan yang telah kita terima di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita lupa akan hal ini. Baptisan sering kita anggap hanya sebagai peristiwa masa lalu, bahkan hanya sebagai syarat administrasi gereja. Walaupun kadang-kadang ada juga orang yang lupa apakah dia sudah dibaptis atau belum. Ya. Kesalahannya bukan pada orang itu, mungkin pada bapak ibunya. Karena dia dibaptis waktu masih merah, masih kecil, tapi tidak pernah diberitahu bahwa dia sudah dibaptis. Ya. Jadi sekali lagi, ketika kita menerima baptisan, ini bukan hanya berbicara tentang sebuah masa lalu, atau hanya secara administratif lalu kita berkata, saya anggota gereja. Kita harus memahami bahwa baptisan adalah titik awal hidup yang baru. Karena sejak saat itu, kita tidak lagi hidup hanya berdasarkan logika dunia, tetapi kita hidup berdasarkan identitas yang baru sebagai anak Allah. Ini harta yang sangat berharga yang kita miliki, yang sering kita lupakan. Kita sering tidak sadar bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima hidup baru. Kita adalah putra Allah. Saya bisa bayangkan kalau setiap saat kita menyadari bahwa kita putra Allah, maka kita akan dihindarkan dari tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Disinilah konsekuensi baptisan kita menjadi nyata, terutama pada zaman sekarang ini. Kita hidup di dunia yang keras, yang penuh dengan persaingan dan sangat berisik. Dunia mendorong kita untuk menjadi kuat dengan cara menekan yang lemah, untuk bersuara lebih keras agar kita didengarkan, untuk membuktikan diri agar kita diakui. Ini yang dilakukan oleh dunia. Tetapi bacaan hari ini mengingatkan bahwa orang yang diurapi Roh Tuhan justru hidup dengan cara yang berbeda. Seperti gambaran tentang hamba Tuhan dalam bacaan pertama dari kitab Yesaya, orang yang dibaptis seharusnya tidak mematahkan yang terkulai. Dalam dunia kerja, di sekolah kita, di dalam keluarga, di dalam pelayanan kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang peka terhadap yang lemah, bukan malah menjadi orang-orang yang menambah beban bagi komunitas, bagi keluarga, atau bagi orang-orang di sekitar kita. Dalam dunia yang penuh konflik dan komentar tajam di media sosial, kita dipanggil untuk menghadirkan kesejukan, bukan justru memperkeruh suasana. Ya. Saya sering juga mengikuti podcastnya dari Pastor Patrice Allegro. Kalau kita melihat di sana komentarnya, kadang-kadang membacanya tidak nyaman, karena satu sama lain saling menghujat, satu sama lain saling mengkritik. Tidak jarang orang menjadi membabi buta, mengatakan apa saja yang bahkan kadang-kadang dasarnya tidak ada. Ini dunia yang kita hadapi sekarang. Seperti Yesus dalam bacaan Injil, kita diajak untuk menjadi orang-orang yang rendah hati. Baptisan Yesus mengajarkan bahwa kebesaran sejati tidak lahir dari posisi yang tinggi, tetapi kebesaran yang sejati lahir dari kesediaan untuk turun dan melayani. Dan seperti yang dikisahkan atau disaksikan oleh Petrus dalam Kisah Para Rasul yang kita dengar dalam bacaan kedua,
hidup orang yang dibaptis seharusnya dikenal dari satu hal sederhana, yakni dia yang berkeliling dan membawa kebaikan kemanapun ia pergi. Kalau orang bertanya, apa buktinya kamu orang Katolik, orang yang dibaptis anak Allah, seharusnya kita tidak terburu-buru untuk mengambil KTP. Tetapi kita harus berani berkata, lihatlah apa yang saya lakukan. Itu yang menjadi bukti bahwa saya adalah orang yang telah dibaptis. Saya adalah orang yang telah menyerahkan diri kepada Allah melalui Tuhan Yesus. Mungkin disinilah perbedaan hidup antara orang yang telah dibaptis dan yang belum dibaptis akan semakin nampak. Pertama-tama bukan persoalan moralitas semata, tetapi soal kesadaran identitas. Perbedaan orang yang dibaptis atau orang yang mengenal Tuhan dan orang yang tidak dibaptis, orang yang tidak mengenal Tuhan, pertama-tama bukan masalah moralitas, tetapi soal kesadaran identitas diri saya tentang siapa saya. Orang yang dibaptis hidup dengan sebuah kesadaran bahwa dirinya adalah pribadi yang telah diurapi dan diutus. Ini masalah identitas. Saya yang telah dibaptis harus menyadari bahwa saya adalah pribadi yang telah diurapi dengan Roh Kudus dan diutus. Orang yang dibaptis seharusnya tahu bahwa hidupnya punya arah dan tujuan yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Ia tahu bahwa Roh Kudus menyertainya, bahkan ketika hidup terasa berat dan dunia terasa terlalu bising. Kita harus tetap sadar bahwa saya adalah orang yang telah diurapi dan diutus. Maka saudara-saudari terkasih, pada hari raya atau pesta pembaptisan Tuhan ini, gereja tidak hanya mengajak kita mengenang pembaptisan Yesus, tetapi juga gereja mengundang kita untuk memperbaharui kesadaran akan baptisan kita sendiri. Setiap kali kita memilih kebaikan di tengah persaingan, setiap kali kita memilih keheningan di tengah hiruk pikuk, setiap kali kita memilih mengasihi daripada membalas, disitulah rahmat baptisan kita menjadi nyata bagi dunia. Melalui tindakan kita, orang akan berkata, sungguh dia adalah anak Allah. Semoga perayaan pembaptisan Tuhan ini meneguhkan iman kita, meneguhkan niat kita untuk hidup sebagai orang-orang yang sungguh telah dibaptis, untuk hidup sebagai orang yang sungguh telah diurapi oleh Roh, untuk hidup sebagai pribadi yang sungguh dikasihi oleh Bapa. Dan tentu melalui semua kesadaran itu, kita menjadi orang-orang yang dengan rela hati, dengan kesungguhan hati, dengan sukacita bersedia diutus untuk membawa terang di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita kembali ke dalam identitas kita. Kita kembali kepada apa yang menjadi tugas perutusan kita. Sekali lagi, kita telah dibaptis, kita telah diurapi dengan Roh, dan kita diutus untuk menjadi garam dan terang dunia. Amin.